Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini dengan tema yang berbeda nih dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita bahas tentang cinta-cintaan, tentang pernikahan. Nah, sekarang kita bahas tentang antara ikhlas dan ria. Siapa nih yang kira-kira sering menganggap temannya ria, sombong, dan lain sebagainya? Nah, seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras atau nampi beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Namun, jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil kan? Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria, sum'ah atau ujub akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa ketika tidak mendapatkan pujian dan penghargaan yang diinginkannya dari orang lain. Ikhlas merupakan hadiah Allah kepada hamba yang bermujahadah mendekat kepada Allah. Ikhlas buah dari tauhid yang kuat dan bersih. Seorang yang menjaga sikap ikhlas cenderung menyembunyikan amal, bahkan akan senantiasa menjawab pujian dan hinaan dengan doa. Sebab ia beramal hanya karena Allah semata, bukan karena ia ingin dipuja atau dicela. Orang yang berusaha ikhlas akan sangat suka bermuhasabah diri. Nasihat dan dikoreksi, sabar menghadapi semua nasihat dan koreksi dari orang lain, dan tak tahan banting dalam taat. Orang yang ikhlas juga senantiasa siap diperintah dalam medan jihad sekalipun dan sebagai apapun. Jika kita betul-betul ikhlas, maka kita tidak akan marah dan membenci kecuali karena Allah. Bukan karena seseorang itu kita sukai atau tidak kita sukai, menguntungkan kepentingan kita atau merugikan. Namun kita membenci karena Allah membencinya, dan kita mencintai karena Allah juga mencintainya. Sehingga kita akan senang kalau saudaranya meraih rezeki atau keistimewaan. Dan sikap inilah yang akan menjadi sumber kemuliaan akhlak, sabar, syukur, waro', zuhud, qanaah, memilih keridhaan Allah daripada ridho manusia. Ikhlas juga saat kita tidak mudah marah karena kita memahami semua keputusannya. Ikhlas merupakan buah dari ihsan, merasakan tatapan dan kehadiran dan pengawasan Allah. Kunci rezeki rumah tangga yang barokah. Beberapa tanda kriteria ciri-ciri orang yang ikhlas kepada Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik di dalam kondisi dan keadaan sendiri ataupun bersama orang banyak. Baik ada pujian ataupun celaan. Perjalanan waktulah yang akan menentukan seorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Dengan melalui berbagai macam ujian dan cobaan, baik yang suka maupun duka, seseorang akan terlihat kualitas keikhlasannya dalam beribadah, berdakwah, dan berjihad. Yang kedua, terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia ataupun jauh dari mereka. Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridho Allah, bukan ridho manusia, sehingga mereka senantiasa memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam kondisi sendiri ataupun ramai, dilihat orang ataupun tidak, mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun, jauh dari ria, sum'ah, dan ujub, di mana tiga hal inilah yang senantiasa menghilangkan keikhlasan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ria ini ke dalam sifat atau ciri khas orang-orang munafik, di mana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ria juga merupakan salah satu cabang dari kemusyrikan, di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ria
Allah berkata, di hari kiamat ketika membalas amal-amal hambanya, pergilah pada yang kamu berbuat ria di dunia dan perhatikanlah, apakah kamu mendapatkan balasannya? Hadis riwayat Ahmad. Betapa mengerikannya ria dalam mengotori dan menodai amal. Padahal jika kita perhatikan, dalam hidup ini kebanyakan dari kita berbuat karena sesuatu, entah karena menginginkan pujian, jabatan, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang kita tidak menyadari hal itu. Saat itulah kita telah terjangkit ria, berbuat karena manusia, bukan karena Allah. Banyak di antara kita bersemangat dalam beribadah karena pujian dari orang lain dan menjadi putus asa jika ia tidak mendapatkan hal itu dalam aktivitasnya. Padahal orang yang berbuat ria pasti mendapatkan hukuman dari Allah. Orang-orang yang telah melakukan amal-amal terbaik, apakah itu mujahid, ustadz, dan orang yang senantiasa berinfak, semuanya diseret ke neraka karena amal mereka tidak ikhlas kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari sikap ria dan sifat-sifat yang merugikan kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.